Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai lingkungan pendidikan. Adapun pengertian dari lingkungan adalah suatu tempat di luar dari diri individu. Kemudian ada yang namanya lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan berarti adalah suatu tempat dengan segala kondisi maupun sosial budaya di mana berlangsungnya pergaulan pendidikan. Nah, secara umum, pergaulan pendidikan ataupun lingkungan pendidikan dibagi ke dalam 3 jenis. Yang pertama, lingkungan keluarga, dan yang kedua, lingkungan sekolah, dan yang terakhir, lingkungan masyarakat. Untuk lebih jelasnya, yang pertama, lingkungan keluarga akan dijelaskan oleh rekan saya, Anggun Apriliani. Dalam arti sempit, keluarga adalah unit sosial yang terdiri dari 2 orang, yaitu suami dan istri, atau lebih, yaitu suami, istri, dan anak. Sedangkan dalam arti luas, keluarga adalah unit sosial yang berdasarkan kepada hubungan darah atau keturunan yang terdiri dari beberapa keluarga dalam arti sempit. Selanjutnya ada fungsi keluarga yang bersifat universal. George Peter Murdoch mengemukakan ada 4 fungsi keluarga yang bersifat universal. Yang pertama itu sebagai peranata yang membenarkan hubungan seksual antara pria dan wanita dewasa berdasarkan pernikahan. Yang kedua, mengembangkan keturunan. Yang ketiga, melaksanakan pendidikan. Dan yang keempat, sebagai kesatuan ekonomi. Pendidik dalam keluarga. Orang yang berperan sebagai pendidik dalam pendidikan keluarga yaitu utamanya adalah ayah dan ibu. Namun, anggota keluarga yang lain pun turut serta dalam pendidikan keluarga, baik itu kakak, nenek, kakek, paman, bibi, atau pembantu rumah tangga bisa menjadi pendidik dalam pendidikan keluarga. Keluarga sebagai peletak dasar pendidikan anak. Jadi, sejak kelahirannya, anak sudah mendapatkan pendidikan dan pengaruh dalam keluarga. Pendidikan yang dilakukan dalam keluarga sejak anak masih kecil menjadi dasar bagi pendidikan dan kehidupan si anak di masa yang mendatang. Tujuan pendidikan dalam keluarga. Secara tersirat, pendidikan dalam keluarga memiliki tujuan yaitu menjadikan anak memiliki pribadi yang mantap, beragama, bermoral, dan menjadi anggota masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Fungsi pendidikan dalam keluarga ada 2. Yang pertama, sebagai peletak dasar pendidikan anak. Yang kedua, sebagai persiapan ke arah kehidupan anak dalam masyarakatnya. Selanjutnya, ada faktor yang menentukan kualitas pendidikan dalam keluarga. Yang pertama itu ada jenis keluarga. Misalkan, berdasarkan keutuhannya, keluarga itu ada 3 jenis. Ada keluarga utuh, pecah, dan keluarga semu pecah. Lalu yang kedua itu gaya kepemimpinan orang tua. Setiap keluarga pasti memiliki orang tua. Dan setiap orang tua tentunya memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda-beda. Lalu yang ketiga ada kedudukan anak dalam urutan keanggotaan keluarga. Entah itu anak sulung, anak kedua, anak ketiga, anak keempat, atau anak bungsu, atau bahkan anak tunggal. Lalu yang keempat ada fasilitas. Jadi fasilitas dalam keluarga tersebut itu memadai atau tidak. Lalu yang kelima, hubungan keluarga dengan dunia luar. Jadi keluarga tersebut hubungannya seperti apa dengan dunia luar, entah itu rukun dengan tetangganya ataupun tidak. Lalu yang keenam, status sosial ekonomi orang tua. Status sosial ekonomi orang tua itu dibedakan menjadi 3, ada yang di bawah rata-rata, menengah, dan di atas rata-rata. Jadi, keenam faktor tersebut mempengaruhi kualitas pendidikan dalam keluarga yang pada akhirnya akan menentukan seperti apa perkembangan pribadi si anak. Karakteristik pendidikan di dalam keluarga. Jadi, pendidikan keluarga termasuk ke dalam jalur pendidikan informal dan memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, pendidikannya itu lebih menekankan kepada perkembangan karakter. Yang kedua, peserta didiknya bersifat heterogen. Yang ketiga,
isi pendidikannya tidak terprogram, jadi tidak ada yang namanya kurikulum tertulis. Dan yang keempat, tidak ada jenjang pendidikan, misalkan tidak ada jenjang TK, SD, SMP, SMA, atau perguruan tinggi, itu tidak ada. Lalu yang kelima, waktu pendidikannya itu tidak terjadwal, jadi tidak ada jadwal seperti pendidikan di sekolah. Dan pendidikannya itu relatif lama, karena selama anak tersebut masih ada di dalam keluarga tersebut, masih tinggal bersama orang tuanya di dalam keluarga tersebut, maka anak tersebut masih terus mendapatkan pendidikan di dalam keluarganya. Lalu yang keenam, cara pelaksanaannya itu wajar, bersifat wajar. Yang ketujuh, evaluasi pendidikan itu tidak bersistem, jadi tidak ada sistem yang namanya evaluasi pendidikan seperti di sekolah pada umumnya. Lalu yang terakhir itu, kredensial tidak ada dan tidak dianggap penting. Nah, yang kedua ada lingkungan pendidikan sekolah. Seiring dengan berkembangnya masyarakat dan kebudayaan, lambat laun berilah suatu lingkungan yang dinamakan sekolah. Awal mula dari sekolah ini berasal dari kata Yunani, sekolah, yang berarti bebas dari pekerjaan. Pada awal didirikannya, sekolah hanya dijalankan oleh masyarakat. Namun lambat laun makin kesini, seiring dengan perkembangan zaman, sekolah dikembangkan bersama dengan pemerintah dan juga masyarakat. Menurut Rosyidin dan Sulaiman, sekolah adalah satuan unit ataupun lembaga sosial yang kekhususan tugasnya adalah melaksanakan proses pendidikan. Sekolah memiliki struktur tertentu yang didukung oleh berbagai komponen, di antaranya yang pertama ada tujuan pendidikan, kemudian yang kedua ada yang namanya sumber daya manusia, termasuk guru, tenaga pendidik, tenaga administrasi, murid maupun siswa. Kemudian yang ketiga ada kurikulum, yang keempat ada media, yang kelima sarana dan juga prasarana, dan yang terakhir yang keenam ada yang namanya pengelola sekolah. Dari berbagai komponen yang ada 3 fungsi minimum yang diperlukan sekolah agar dapat menjalankan fungsinya. Yang pertama ada peserta didik, kemudian ada guru, dan yang terakhir adanya kurikulum. Dari sekian versi fungsi sekolah yang ditemukan dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama adalah fungsi transmisi, kemudian yang kedua ada fungsi sosialisasi, yang ketiga ada fungsi integrasi sosial, yang keempat ada fungsi mengembangkan kepribadian anak didik, dan yang kelima ada fungsi mempersiapkan anak didik untuk suatu pekerjaan, dan yang terakhir yang keenam adalah fungsi inovasi. Kemudian ada yang namanya sekolah sebagai lembaga pendidikan formal. Sekolah merupakan satuan kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh para petugas khusus dengan cara-cara yang teratur dan sesuai dengan norma yang berlaku untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Sebagai lembaga pendidikan formal, sekolah mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, secara faktual, pendidikan di sekolah lebih menekankan pada pengembangan kemampuan intelektual. Yang kedua, peserta didiknya bersifat homogen. Kemudian yang ketiga, isi pendidikannya terprogram ataupun kurikulumnya tertulis. Yang keempat, itu berjenjang dan juga berkesinambungan. Yang kelima, jadwal pembelajaran dilakukan secara ketat dan juga relatif lama. Yang keenam, cara kegiatan pendidikan bersifat formal dan juga artifisial. Kemudian yang ketujuh, evaluasi pendidikan dilakukan secara sistematis. Yang kedelapan, kredensial itu ada dan juga penting. Yang ketiga ada lingkungan masyarakat. Masyarakat ialah sekelompok manusia atau sekelompok orang yang berintegrasi secara terorganisasi dan menempati suatu daerah serta mengikuti budaya tertentu. Jenis-jenis masyarakat yaitu ada masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan. Fungsi masyarakat di bidang pendidikan atau di dunia pendidikan yaitu sebagai pelengkap, penambah, serta pengembang pendidikan dari lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah. Nah, bahkan bisa jadi pendidikan di lingkungan masyarakat ini menjadi pengganti pendidikan di lingkungan keluarga ataupun sekolah. Tanggung jawab pendidikan di lingkungan masyarakat bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, namun tanggung jawab ini juga dilakukan atau diemban oleh seluruh orang dewasa di lingkungan masyarakat yang bersangkutan. Adapun pendidikan informal di masyarakat dapat melalui upacara adat, adat kebiasaan,
pergaulan teman sebaya, atau bahkan percakapan sehari-hari. Nah, dalam aspek ini atau dalam konteks ini, pendidikan di lingkungan masyarakat menjadi pewaris sosial dan berfungsi sebagai pelestarian nilai-nilai budaya masyarakat. Pendidikan nonformal di lingkungan masyarakat, lingkupnya yaitu dapat mencakup dari pelatihan pemberdayaan perempuan, pelatihan kepemudaan, PAUD, atau bahkan kecakapan hidup. Nah, fungsinya untuk apa? Sudah jelas fungsinya yaitu untuk mengembangkan potensi peserta didik dan memiliki kepribadian yang profesional. Kemudian adapun satuan pendidikannya yaitu seperti lembaga, kursus, kelompok belajar, dan sejenisnya. Nah, tentunya pendidikan di lingkungan masyarakat ini memiliki karakteristik tertentu. Adapun karakteristik pendidikan di lingkungan masyarakat diantaranya ialah tujuannya lebih menekankan pada pengembangan keterampilan praktis, kemudian peserta didiknya heterogen, dan isi pendidikan ada yang program, ada yang tidak terprogram secara tertulis. Kemudian dapat berjenjang dan berkesinambungan, dapat juga tidak. Waktu terjadwal secara ketat dan ada juga yang tidak, dan lama pendidikannya relatif sebentar atau singkat. Pendidikan bersifat artifisial mungkin pula bersifat wajar. Kemudian karakteristik selanjutnya yaitu evaluasi dilaksanakan secara sistematis, kadang juga tidak. Nah, dan yang terakhir, kredensial mungkin ada dan mungkin juga tidak ada. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan mengenai pendidikan di lingkungan masyarakat. Terima kasih. Nah, segitu penjelasan yang dapat kami sampaikan. Kurang atau lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.